Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 11 tahun penjara kepada 3 hakim, Juyamto, Agam Syarif Baharudin, dan Ali Muhtarom karena menerima suap terkait putusan lepas 3 korporasi crude palm oil atau CPO. Putusan dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Effendi dalam sidang yang berlangsung hingga malam Rabu 3 Desember 2025. Majelis Hakim juga menjatuhkan denda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan kepada masing-masing terdakwa. Seusai mendengar vonis, ketiganya memilih untuk pikir-pikir sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya. Di tengah tekanan persidangan yang panjang, Juyamto tampak beberapa kali tersenyum, begitu juga rekannya Agam dan Ali. Senyum itu muncul tipis di balik kumis abu-abunya ketika ia berdiri dan menyalami jaksa serta penasihat hukum. Juyamto singkat menyampaikan, "Kita hormati putusan majelis hakim," kepada awak media. Dalam putusan tersebut, Juyamto dinyatakan menerima suap sebesar 9,2 miliar rupiah. 2 hakim anggota, Agam Syarif Baharudin dan Ali Muhtarom, masing-masing menerima sekitar 6,4 miliar rupiah. Juyamto adalah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memberikan vonis lepas terhadap 3 korporasi yang menjadi terdakwa dalam kasus tersebut, yakni Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musim Mas Group. Selain ketiga hakim tersebut, mantan Ketua PN Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta juga divonis bersalah. Ia dijatuhi hukuman 12,5 tahun penjara serta denda 500 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan karena menerima suap senilai 14,7 miliar rupiah dan memengaruhi majelis hakim agar mengakomodasi kepentingan pihak korporasi. Terdakwa lainnya, Panitera Buddha Perdata PN Jakarta Utara Wahyu Gunawan, divonis 11,5 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Wahyu terbukti menjadi penghubung antara perwakilan korporasi dan pejabat pengadilan serta menerima suap senilai 2,3 miliar rupiah. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti dengan nilai setara. Majelis Hakim menyatakan seluruh terdakwa melanggar Pasal 6 Ayat 2 Jungto, Pasal 18 UU Tipikor, serta Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Kurangkan seluruh dari pidana yang dijatuhkan, menimbang oleh karena tidak ada alasan hukum, alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan terdakwa pada tahanan, maka terdakwa tetap ditahan. Menimbang mengenai barang bukti, maka akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini. Meringankan lagi. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung komitmen negara dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perbuatan terdakwa telah mencoreng nama baik lembaga yudikatif sebagai benteng terakhir pencari keadilan di Republik Indonesia ini. Padahal pimpinan Mahkamah Agung sudah berulang kali mengingatkan warga pengadilan untuk berperilaku bersih sesuai dengan visi Mahkamah Agung, yaitu mewujudkan badan peradilan yang agung. Terdakwa adalah aparat penegak hukum melakukan tindak pidana dalam jabatannya sebagai hakim tindak pidana korupsi saat mengadili perkara tindak pidana korupsi yang seharusnya memberikan keadilan tetapi malah melakukan tindak pidana korupsi. Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi ini bukan karena kebutuhan atau corruption by need, tapi karena keserakahan atau corruption by greed. Keadaan yang meringankan, terdakwa telah mengembalikan sebagian suap yang diterimanya. Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga. Sama? Ya. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa Ali Muhtarom ditahan, Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung komitmen negara untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perbuatan terdakwa telah mencoreng nama baik keluarga
perbuatan terdakwa telah mencoreng nama baik lembaga yudikatif sebagai benteng terakhir pencari keadilan di Republik Indonesia, padahal pimpinan Mahkamah Agung itu sudah berulang kali mengingatkan warga pengadilan untuk berperilaku bersih sesuai visi Mahkamah Agung, yaitu mewujudkan badan peradilan yang agung. Terdakwa dalam penegak hukum melakukan tindak pidana dalam jabatannya sebagai hakim ad hoc tindak pidana korupsi saat mengadili perkara tindak pidana korupsi yang seharusnya memberikan keadilan, tetapi malah melakukan tindak pidana korupsi. Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi bukan karena kebutuhan korupsi baik, tapi karena masalah korupsi baik. Pada yang meringankan, terdakwa telah mengembalikan sebagian yang diterimanya, terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga. Menimbang bahwa karena terdakwa tidak pidana, maka haruslah diterbangin untuk membayar biaya perkara. Menimbang bahwa berdasarkan hal yang memberatkan pun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa, maka majelis hakim berpendapat bahwa hukuman atau pemidanaan yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini kiranya sudah memenuhi rasa keadilan. Mengingat pasal 6 ayat 2 junto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi, junto pasal 55 ayat 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun tentang penanganan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun tentang hukum acara pidana, serta peraturan undang lain yang bersangkutan. Ayo silakan berdiri. Mengadili. Satu, menyatakan terdakwa Wiyanto tersebut di atas tidak terbukti salah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dilakukan dalam dakwaan alternatif ke 1 pemilihan penuntut umum. Mengadili satu menyatakan terdakwa Agam Syarif Baharudin tersebut di atas dan terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 pemilihan penuntut umum. Mengadili menyatakan terdakwa Ali Muhtarom tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 pemilihan penuntut umum. 2. Membebaskan terdakwa Wiyanto dari dakwaan alternatif. Kami ulangi, membebaskan terdakwa Wiyanto dari dakwaan alternatif ke 1 pemilihan tersebut. 2. Membebaskan terdakwa Agam Syarif Baharudin dari dakwaan alternatif ke 1 pemilihan tersebut. 2. Membebaskan terdakwa Ali Muhtarom dari dakwaan alternatif ke 1 pemilihan tersebut. 3. Menyatakan terdakwa Wiyanto tersebut di atas telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menerima suap yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke 1 subsidiar. 3. Menyatakan terdakwa Agam Syarif Baharudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menerima suap yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke 1 subsidiar. 3. Menyatakan terdakwa Ali Muhtarom tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menerima suap yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke 1 subsidiar. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 11 tahun dan pidana denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 11 tahun dan pidana denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 11 tahun dan pidana denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 9 miliar 211 juta 864 ribu rupiah jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh keputusan tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang ditutupi untuk bayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Agam untuk upaya uang pengganti sejumlah Rp6.403.380.000 jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh keputusan tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan tindak pidana penjara selama 4 tahun. 5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp6.403.380.000 jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh keputusan tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 tahun. Menetapkan, ini ketiganya ya, menetapkan masa perdana telah jalani terdakwa, masing-masing terdakwa dikurang umur pidana yang dijatuhkan. 7. Menetapkan masa terdakwa tetap dalam tahanan. 8. Menetapkan barang bukti berupa nomor 1 sampai dengan nomor 55 dipergunakan dalam perkara Agam Syarif Baharudin. Nomor 56 1A dirampas untuk negara diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti. Nomor 561B sampai dengan nomor 123 dipergunakan dalam perkara Agam Syarif Baharudin. Nomor 124 sampai dengan nomor 128 dirampas untuk negara diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti. Nomor 129 sampai dengan nomor 260 digunakan dalam perkara Agam Syarif Baharudin. Nomor 261 sampai dengan nomor 262 digunakan dalam perkara Muhammad Arif Nuriyata. Nomor 263 sampai dengan nomor 301 digunakan dalam perkara Agam Syarif Baharudin. Nomor 302 digunakan dalam perkara Muhammad Arif Nuriyata. Nomor 303 sampai dengan nomor 451 digunakan dalam perkara Agam Syarif Baharudin. Nomor 452 sampai dengan nomor 454 dirampas untuk negara diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti. Nomor 455 sampai dengan nomor 456 dirampas untuk dimusnahkan. Nomor 457 dirampas untuk negara diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti. Nomor 458 sampai dengan nomor 974 digunakan dalam perkara Agam Syarif Baharudin. Uang tunai sebesar Rp2 miliar yang terdiri dari 20.000 lembar pecahan Rp100 dirampas untuk negara diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti. 1. Buah koper warna merah. 1 buah koper warna merah. 1 buah tas polo print warna merah. 1 buah tas hijau disita dan yang dirampas untuk dimusnahkan. Uang tunai sebesar Rp5.500.000 yang dititipkan pada rekening penampungan lainnya Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor telepon 8100850050 atas nama RPL 19KN Kakus pada Bank BSI dirampas untuk negara diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti. Menetapkan barang bukti berupa nomor 1 sampai nomor 2 digunakan dalam perkara yang utama, nomor 3 sampai dengan 12 dalam negara diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti, nomor 13 sampai dengan nomor 14 dipergunakan dalam perkara yang utama, nomor 15 sampai dengan 17 dalam negara diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti, nomor 16 digunakan dalam perkara yang utama, nomor 16 sampai dengan nomor 35 dipergunakan dalam perkara yang utama, nomor 36 sampai dengan nomor 39 diberikan kepada jaksa untuk digunakan dalam perkara lain. Nomor 40 sampai dengan nomor 52 digunakan perkara yang malam. Nomor 53 sampai nomor 55 digunakan perkara yang malam. Nomor 51, nomor 56 1A digunakan dalam perkara Adianto. Nomor 56 1B sampai dengan nomor 123 digunakan dalam perkara yang malam. Nomor 124 sampai dengan nomor 124 digunakan dalam perkara Adianto. Nomor 129 sampai dengan nomor 130 juga dapat untuk negara diputuskan sebagai pembayaran pengganti. Nomor 130 sampai dengan 130 digunakan dalam perkara Adianto. Nomor 131 sampai 132 dapat negara diputuskan sebagai pembayaran pengganti. Nomor 133 sampai 260 digunakan dalam perkara Adianto. Nomor 261 sampai dengan nomor 262
dalam perkara Mutarong, nomor 32 dengan perkara Muhammad Al-Gata, nomor 33 sampai dengan nomor 37 dengan perkara Mutarong, nomor 38 sampai dengan 38 dengan perkara Al-Mutarong, nomor 39. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.